Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi Mari ikhlas beramal. Pengertian ikhlas. Ikhlas artinya bersih, jernih, dan murni. Menurut istilah adalah beramal semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dalam bahasa umum kita yang dinamakan ikhlas adalah berbuat tanpa pamrih dan hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterimanya satu amal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu niat yang ikhlas, beramal dengan sebaik-baiknya, dan tidak menyebut-nyebut hasil amal baiknya. Ikhlas atau tidaknya seseorang beramal tidak ditentukan oleh ada atau tidak adanya imbalan materi yang didapat, tapi ditentukan oleh niat, kualitas amal, dan pemanfaatan hasil. Seorang yang berperilaku ikhlas tidak pernah sombong dengan keberhasilannya, serta tidak putus asa ketika sedang mendapatkan kegagalan. Tidak lupa diri ketika menerima pujian dan tidak mundur ketika dihina, sebab ia berbuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas harus kita tanamkan dalam perilaku sehari-hari. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan ikhlas. Di antaranya, 1. Setiap perilaku kita akan bernilai ibadah sehingga mendapat pahala. 2. Terhindar dari sikap ria dan sombong. 3. Kita akan merasa tenang atas apa yang dilakukan. 4. Terpacu terus untuk berbuat hal-hal yang baik. 5. Hasil yang dicapai akan lebih bermanfaat. Sikap ikhlas sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika melakukan suatu pekerjaan, seperti ikhlas membantu orang tua, membersihkan rumah, ikhlas membantu teman yang sedang membutuhkan, juga ikhlas ketika kita melakukan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai dan menyayangi orang-orang yang berbuat dengan ikhlas. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yangduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yangduru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Ikhlas merupakan perilaku terpuji. Perbuatan ikhlas tidak akan terlihat oleh mata karena hanya Allah dan diri kita sendiri yang mengetahuinya. Hal itu dikarenakan ikhlas adanya di dalam hati. Tindakan kita dikatakan ikhlas jika hatinya dalam keadaan bersih. Perilaku ikhlas harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Ikhlas saat menuntut ilmu. 2. Ikhlas saat bekerja mencari nafkah. 3. Ikhlas saat membantu pekerjaan orang tua. 4. Ikhlas saat beribadah. 5. Ikhlas saat menolong teman yang kesulitan. Ciri orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas memiliki ciri yang bisa dilihat, di antaranya: A. Senantiasa beramal dan bersungguh-sungguh dalam beramal, baik dalam keadaan sendiri atau bersama orang banyak, baik ada pujian ataupun celaan. B. Terjaga dari segala yang diharamkan Allah, baik dalam keadaan bersama manusia atau jauh dari mereka. C. Dalam dakwah, seorang dai yang ikhlas akan terlihat merasa senang jika kebaikan terrealisasi di tangan saudaranya sesama dai, sebagaimana dia juga merasa senang jika terlaksana oleh tangannya. Hal-hal yang merusak keikhlasan. Berikut ini beberapa hal yang merusak keikhlasan. A. Riya, yaitu menampakkan amalnya dengan tujuan orang lain melihatnya dan memujinya. B.
B. Ujub, yaitu berbangga diri dengan amal-amalnya. Para ulama menerangkan bahwa ujub merupakan sebab terhapusnya pahala seseorang, karena Rasulullah menyebutkan bahwa ujub sebagai hal-hal yang membinasakan. C. Sum'ah, yaitu beramal dengan tujuan agar orang lain mendengar amalnya tersebut lalu memujinya. Maka bahaya sum'ah sama dengan bahaya riya dan pelakunya terancam tidak akan mendapatkan balasan kebaikan. Bahkan Allah akan membuka semua keburukannya di hadapan manusia. Nah, hanya itu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ditutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.